Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ulum akan menyapa kalian pagi hari ini. Pak Ulum menyapa kalian di taman sekolahan ini, taman sekolahan. Ya, sebelum kita mulai belajar matematika, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga baik-baik saja. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran matematika, silakan dipersiapkan dulu sholat duha, hajat, sarapan terlebih dahulu. Oke, anak-anak. Setelah Ulum tadi menyapa di luar di taman, mari kita mulai pelajaran matematikanya. Silakan dipersiapkan buku tulisnya, kitabnya, pensilnya, dan peralatan yang lainnya dibutuhkan. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Setelah minggu kemarin kita melakukan ulangan harian, materi satuan waktu, satuan debit, satuan volume. Hari ini kita akan belajar materi yang lain, yaitu pengukuran jarak dan kecepatan. Pengukuran kita belajar pengukuran jarak dan kecepatan. Nah, di sini konsepnya harus hafal rumusnya atau harus tahu rumusnya, yaitu pakai segitiga begini. Nah, namanya rumus Jokowi. Ya, rumus Jokowi itu jarak, kecepatan, waktu. J itu jarak, W itu waktu, K itu kecepatan. Nah, ini yang dinamakan rumus Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Ya, jarak itu biasanya satuannya kilometer, meter, dan seterusnya, itu jarak. Kalau waktu itu satuannya biasanya detik, menit, dan jam. Nah, ya, ingat, kalau jarak itu biasanya satuannya kilometer, meter, kalau waktu detik, menit, sama jam. Kalau kecepatan biasanya itu satuannya kilometer per jam, meter per detik. Nah, seperti itu. Ya, itu rumus Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Ya, kalau misalkan ditanya jarak atau J jarak, ya, jarak berarti J-nya ini kita tutup, ya, tinggal K kali W. Kalau yang garis tidur ini berarti dibagi, kalau yang garis kecil ini berarti dikali. Berarti kalau ditanya jarak, J-nya ditutup, berarti tinggal K kali W, berarti tinggal kecepatan kali waktu. Nah, sedangkan kalau ditanya kecepatan, hanya kita tutup, tinggal J dibagi W, yaitu jarak dibagi waktu. Nah, yang ketiga, kalau ditanya waktu, W-nya kita tutup, ini tinggal J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Ya, ini rumus mencari jarak, mencari kecepatan, mencari waktu. Nah, ini ya, jarak, kecepatan, waktu. Berarti sampai harus hafal ini konsepnya Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Nah, sampai hafal segitiga ini, otomatis sudah hafal rumusnya. Ya, Pak Ulum kasih contoh. Ini contohnya ya. Contoh yang pertama, silakan dilihat. Jarak antara Gresik ke Surabaya adalah 120 km. Pak Ibnu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pukul berapa Pak Ibnu sampai di Surabaya jika berangkat pukul 06.30? Nah,
cara menjawab soal ini, sampai identifikasi soalnya terlebih dahulu. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, kita lihat yang pertama. Jarak antara Gresik ke Surabaya adalah 120 km. 120 km. Itu apa ya? Jarak apa kecepatan apa waktu? 120 km. Apa ya? Kalau kilometer berarti jarak. Berarti 120 ini jarak J. Nah, kita cari lagi. Pak ini mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berarti ini apa? Ini kecepatan atau K. Diketahui jarak sama kecepatan, pasti ditanya apa? Waktu. Di sini ada pukul berapa Pak Ibu sampai di Surabaya jika berangkat pukul 06.30. Berarti yang ditanyakan apa? Waktu. Berarti cara jawabnya sini ya, saya dari sini sampai sini. Jawab. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama J. J-nya 120 km. Yang kedua diketahui K. K itu kecepatannya 40 km per jam. Nah, kita diketahui J, jarak sama K kecepatan, pasti ditanyakan W, waktu. Apa rumusnya waktu? Yaitu jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. Nah, tinggal dimasukkan. Jaraknya berapa? 120 km. Kecepatannya berapa? 40 km per jam. Nah, jangan tuh kebalik. Biasanya ada yang kebalik. Kecepatannya di atas, jaraknya di bawah ya. Tinggal kilometer sama kilometer sama, bisa dicoret. Tinggal punya ya, tinggal 120 dibagi 40 sama dengan 3 jam. Berarti di situ berangkat 06.30 berarti tiba di Surabaya dengan jam 6.30 ditambah 3 jam sama dengan 09.30. Berarti tiba di Surabaya jam 9.30. Ya, silakan ditulis di buku tulis untuk soal ini beserta rumusnya biar kalian tidak lupa ya. Oke, contoh yang kedua ya, silakan diperhatikan. Kecepatan rata-rata sepeda motor 90 km per jam dengan waktu tempuh 3 jam. Jarak yang ditempuh adalah, nah, cara jawabnya kita identifikasi soalnya terlebih dahulu. Apa yang diketahui? Kecepatan rata-rata sepeda motor 90 km per jam. Ini apa? 90 km per jam. Nah, kalau satunya kilometer per jam apa? Kecepatan ini K. Nah, dengan waktu tempuh 3 jam. 3 jam itu apa? W, waktu. Nah, diketahui K sama W. Ditanyakan apa? J, jarak yang ditempuh, jarak yang ditempuh adalah, lah pasti jawabannya dijawab, diketahui, K 90 km per jam, W 3 jam. Nah, ada K, ada W, pasti ditanya J. Apa J? Jarak. Apa rumusnya jarak? Kecepatan kali waktu, yaitu K kali W. K-nya berapa? 90 km per jam dikali waktunya berapa? 3 jam. Ya, tinggal dicoret jamnya sama coret. Tinggal 90 kali 3. Berapa 90 kali 3? Yaitu 270 km. Berarti jaraknya 270 km. Bisa dipahami dari contoh 1 sama contoh 2?
Nah, di sini Pak Ulum kasih lagi contoh ketiga, silakan dilihat. Pak Abdu melakukan perjalanan pada pukul 06.30 dan tiba di Lamongan pukul 07.00. Jika jarak Gresik ke Lamongan adalah 100 km, berapa kecepatan rata-rata yang digunakan Pak Abdu? Nah, jadi ini Pak Abdu itu melakukan perjalanan dari Gresik ke Lamongan, berangkat jam 6.30 dan sampai jam 7. Nah, jaraknya Gresik ke Lamongan itu 100 km. Berapa kecepatan yang digunakan Pak Abdu? Nah, di sini berangkat jam 6.30 sampai jam 7. Berarti perjalanannya itu berapa jam? 06.30 sampai jam 07.00, yaitu setengah jam. Nah, itu waktu. Jaraknya ini 100 km, ini J. Nah, ditanya apa? K, kecepatan. Ya, kalau dari sini jawab. Nah, di situ kan diketahui waktunya setengah jam. Setengah jam dari mana? Jam 6.30 sampai jam 07.00 itu kan setengah jam ya. Nah, terus diketahui jaraknya 100 km. Diketahui waktu sama jarak, pasti ditanya kecepatan. Apa rumus kecepatan? Itu jarak bagi waktu. Nah, tinggal dimasukkan jaraknya berapa? 100 km. Waktunya berapa? Setengah jam. Nah, kilometer sama jam kan beda, gak bisa dicolek, ditulis kembali. Nah, cara ini kan 100 dibagi setengah ya penghitungnya. Gimana hitungnya? Yaitu tetap kali balik. 100 bagi 1 jam hitungnya 100 kali 20 tetap kali balik. Berarti 100 kali 2 200 dibagi 1 tetap 200. Berarti jawabannya 200 km per jam. Berarti Pak Abdu mengucapkan kecepatan 200 km per jam. Karena Pak Ulum tadi sudah menerangkan contoh 1, 2, dan 3. Misalkan nanti ketika mengerjakan soal ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Pak Ulum atau ke kelas masing-masing. Di sini Pak Ulum kasih soal, silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing beserta caranya. Ya, Pak Ulum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.